Oke, kalian mungkin cuma ngelihat gel ini. Atau lebih tepatnya, gel dari hand sanitizer ini. Yang kalian gak lihat adalah, gel ini sedang terbakar. Jadi, kenapa api dari hand sanitizer ini bisa tidak terlihat atau transparan? Dan apakah ini berarti hand sanitizer itu sendiri berbahaya? Well, kalau kalian penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, gue mau kasih disclaimer dulu. Meskipun api ini tidak kelihatan, api ini masih tetap panas dan berbahaya buat kita. Jadi kalau kalian mau coba di rumah, pastikan dulu kalian paham tentang cara menangani api. Karena apa yang lebih berbahaya dari api adalah api yang nggak bisa kalian lihat. Oke, dengan itu, ayo jawab pertanyaan pertama. Kenapa api dari hand sanitizer bisa transparan? Gua sih nggak bohong atau sekedar clickbait ketika gue bilang api ini transparan. Karena secara teknis, apinya memang nggak kelihatan dalam kondisi yang terang seperti ini. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat di tempat yang lebih gelap dan mengatur sedikit kameranya, api dari hand sanitizer ini menjadi kelihatan. Warnanya adalah biru yang sangat pudar. Nah, untuk memahami kenapa api dari hand sanitizer bisa terlihat seperti ini, kita harus memahami dulu tentang apa itu api. Api adalah hasil reaksi oksidasi dari suatu material dalam proses pembakaran kimiawi. Atau dalam kata lain, ketika bahan bakar bertemu dengan oksigen, yang pada umumnya sudah ada di sekitar kita, terpicu oleh sumber panas lainnya, maka akan terjadi reaksi berantai yang kita kenal dengan proses pembakaran atau combustion. Nah, reaksi pembakaran ini akan menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi lainnya yang membentuk properti fisikal api yang bisa kita lihat. Warna dan temperatur api bisa berbeda-beda tergantung bahan bakar dan kadar oksigennya. Warna yang biasa kita pikirkan ketika berbicara api, yaitu oranye, umumnya disebabkan oleh bahan bakar yang mengandung banyak karbon. Jelaga atau butiran-butiran arang yang sangat halus akan dihasilkan karena kelebihan karbon ketika terjadi reaksi pembakaran, yang biasa disebut sebagai reaksi pembakaran tidak lengkap. Jelaga ini kemudian menjadi panas dan menyala seperti besi yang sedang ditempa, sehingga memberikan warna oranye yang kita lihat. Dan ketika jelaga ini mulai dingin, mereka menjadi asap dari api tersebut. Nah, dalam kasus hand sanitizer, mereka menggunakan etanol atau yang biasa disebut alkohol, yang mengandung lebih sedikit karbon, sehingga terjadi pembakaran yang lebih komplit dan tidak menghasilkan jelaga. Oleh karena itu, api dari hand sanitizer ini tidak menyala orange terang seperti api pada umumnya, dan tidak pula menghasilkan asap. Oke, sekarang kita sudah paham alasan dibalik kenapa api dari hand sanitizer ini bisa transparan. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ini berarti hand sanitizer itu sendiri berbahaya? Well, secara teknis, semua yang mengandung alkohol dengan kadar tinggi itu berbahaya dalam kapasitas tertentu karena mereka mudah terbakar. Tetapi itu bukan berarti kalian nggak boleh pakai hand sanitizer atau produk lainnya yang mengandung alkohol. Cukup hati-hati saat menggunakannya, dan tunggu sampai kering sebelum melakukan aktivitas yang berhubungan dengan api, atau kejadian seperti ini bisa terjadi. Foto ini beredar di Facebook, di mana seseorang mengaku kalau keluarga dari temannya mengalami musibah di mana tangan orang tersebut tersambar api karena menggunakan gel alkohol sebelum memasak. Meskipun fact-checker situs Liputan 6 belum bisa memastikan kebenaran dari cerita ini, mereka mengutip perkataan para ahli yang menyatakan kalau kejadian seperti ini mungkin saja terjadi, terutama jika hand sanitizer yang digunakan adalah buatan sendiri yang umumnya mengandung alkohol dengan kadar yang lebih tinggi dari yang dijual di pasaran. Berbicara tentang kebakaran karena alkohol, metanol, saudara dari etanol, pernah digunakan sebagai bahan bakar mobil balap. Jadi ketika terjadi kecelakaan atau kesalahan di pit stop, api transparan bisa membakar mobil dan pembalapnya, yang tentu akan lebih sulit untuk ditangani oleh kru di lapangan. Oleh karena itu, penggunaan metanol pun dikurangi dalam bahan bakar mobil balap. Selain mobil balap, masih banyak contoh lain terkait api transparan yang disebabkan oleh metanol atau etanol, di mana untuk menanganinya membutuhkan pengetahuan dan persiapan yang ekstra. Jadi, kejadian-kejadian kebakaran terkait produk yang mengandung alkohol bukanlah hal yang baru. Produk yang mengandung alkohol seperti hand sanitizer bisa jadi berbahaya kalau tidak hati-hati saat menggunakannya. Sepertinya edukasi masyarakat terkait hal ini perlu ditingkatkan lagi, terutama pada masa pandemi seperti ini, di mana hand sanitizer sudah seperti kebutuhan pokok untuk kegiatan di luar rumah. Untungnya keadaan sekarang tidak separah keadaan di awal, di mana orang-orang memborong barang-barang di luar keperluan mereka, termasuk hand sanitizer. Di mana hal ini membuat orang-orang yang tidak mendapat hand sanitizer menjadi terpaksa membuat hand sanitizer sendiri.
Dan kalau dari cerita tadi belum jelas, jangan buat hand sanitizer sendiri di rumah kalau kalian nggak tahu cara buat dengan benar. Tidak hanya kalian membawa risiko ke diri sendiri, namun juga berpotensi untuk menghabiskan stok alkohol untuk para tenaga kesehatan yang membutuhkan alkohol tersebut. Meskipun begitu, ini bukan berarti hand sanitizer bermerek juga 100% aman tahan api. Seperti yang gue tunjukin di awal, hand sanitizer kalau mengandung alkohol, ya tetap saja punya risiko untuk terbakar. Jadi, setiap orang yang menggunakannya harus tahu tentang risiko yang ada. Mungkin ke depannya, semua hand sanitizer perlu dibeli label mudah terbakar, supaya masyarakat lebih tahu dan hati-hati saat menggunakan hand sanitizer. Tapi apa yang gue tahu? Mungkin hand sanitizer tidak diberi label mudah terbakar, karena perusahaan takut orang-orang malah nggak mau pakai hand sanitizer karena ada label berbahaya. Namun kalau kalian masih khawatir, banyak juga kok hand sanitizer yang tidak mengandung alkohol, jadi kalian nggak ada alasan buat nggak pakai hand sanitizer saat beraktivitas di luar rumah. Sekian dari gue. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan subscribe kalian akan sangat berharga buat gue. Stay safe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!